Kita sering banget ya dengar kata menciptakan. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir apa sebetulnya arti dari menciptakan itu? Nah, dalam teologi Islam ternyata ini bukan cuma satu tindakan tunggal yang simpel, ini adalah sebuah proses ilahi yang luar biasa, yang kali ini akan kita bedah bersama. Pertanyaannya kedengaran sederhana kan? Apa artinya menciptakan sesuatu? Tapi begitu kita coba lihat dari kacamata teologi, wah jawabannya ternyata jauh lebih dalam dan berlapis dari yang mungkin kita bayangkan. Yuk kita selami bareng-bareng. Jadi inti dari semua ini adalah penciptaan itu bukan cuma satu kata. Ini adalah sebuah proses yang agung yang terurai lewat beberapa nama Tuhan yang spesifik. Dan semuanya itu dimulai dari sebuah cetak biru. Oke, tahap pertama, fase perencanaan. Bayangkan ini kayak cetak biru ilahi untuk segalanya. Dan fase ini diwakili oleh nama Al-Khaliq. Al-Khaliq itu bisa kita sebut sebagai sang perencana atau sang penentu. Dialah arsitek agungnya. Dan yang paling krusial di sini, ini semua terjadi sebelum ada wujud fisiknya sama sekali. Jadi ini murni perencanaan dari ketiadaan total, menetapkan segalanya, ukurannya, takdirnya tanpa ada contoh sebelumnya. Benar-benar original. Nah, tapi jangan salah sangka. Proses penciptaan ini bukan cuma kejadian sekali waktu terus selesai. Enggak. Untuk menggambarkan betapa masif dan terus-menerusnya penciptaan ini, ada nama lain Al-Khalaq. Ini tuh bentuk sangatnya dari Al-Khaliq. Ini menunjukkan kalau penciptaan itu adalah proses yang nggak pernah berhenti. Dari galaksi yang super besar sampai mikroba yang paling kecil, semua terus diciptakan. Oke, jadi kita udah punya cetak birunya kan? Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Disinilah semua rencana tadi mulai jadi kenyataan. Dari yang tadinya cuma konsep, sekarang jadi eksis. Nama untuk tahap ini adalah Al-Bari, sang pembuat atau sang pelaksana. Kalau Al-Khaliq tadi arsiteknya yang gambar, nah Al-Bari ini yang membangunnya. Nama ini benar-benar menyoroti sebuah tindakan yang, wow, ajaib banget. Mengubah sesuatu yang tadinya cuma rencana di dalam ilmu Tuhan, menjadi sesuatu yang beneran ada, nyata. Nah, di sini nih perbedaannya jadi kelihatan jelas banget. Semua yang diwujudkan, yang diciptakan oleh Al-Bari, pasti datang dari rencananya Al-Khaliq. Tapi, dan ini penting, nggak semua yang ada di dalam cetak biru itu langsung diwujudkan saat itu juga. Ini nunjukin ada kehendak, ada kebijaksanaan ilahi dalam menentukan kapan dan apa yang akan diciptakan dari rencana besar itu. Udah ada rencananya, udah diwujudkan jadi ada. Terus, apa lagi? Nah, kita sampai di fase terakhir, fase artistiknya. Karena setelah sesuatu itu ada, dia perlu diberi bentuk yang unik, yang khas. Dan disinilah sentuhan sang seniman agung berperan. Namanya adalah Al-Musawwir, sang pembentuk rupa. Dialah yang memastikan nggak ada dua sidik jari yang sama persis di dunia ini. Nggak ada dua kepingan salju yang identik. Dia yang ngasih setiap makhluk ciptaannya, bentuk, rupa, dan fitur spesifik yang bikin beda satu sama lain. Inilah sentuhan keindahan dan keunikan dalam setiap ciptaan. Jadi, ini dia momen ahanya. Ketiga nama ini, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, bekerja sama dalam sebuah alur yang super logis. Pertama, perencanaan. Kedua, perwujudan. Ketiga, pembentukan rupa yang unik. Ini benar-benar nunjukin ke kita betapa proses penciptaan itu sangat-sangat teratur, detail, dan penuh dengan kebijaksanaan. Kalau mau cari contoh yang paling dalam ya, lihat aja penciptaan manusia pertama, Adam. Disebutkan bahwa Allah membentuk Adam dengan tangannya sendiri, memberinya rupa. Wow, ini adalah gambaran paling intim dari karya Al-Musawwir. Sebuah tindakan membentuk yang sangat personal, sangat disengaja, yang menjadikan kita, manusia, sebagai ciptaan yang begitu istimewa. Dan keajaiban ini bukan cuma cerita masa lalu. Ini terjadi pada kita semua, pada Anda, pada saya. Saat kita di dalam rahim, proses pembentukan rupa ini berlangsung. Al-Musawwir bekerja, seolah-olah memahat setiap detail kita. Memastikan bahwa dari miliaran manusia yang pernah ada dan akan ada, gak ada satupun yang sama persis. Setiap dari kita adalah sebuah mahakarya orisinal. Oke, keren banget ya prosesnya. Tapi, terus kenapa? So what? Apa sih pentingnya kita tahu semua ini? Nah, sekarang kita bakal lihat gimana pemahaman ini bisa benar-benar mengubah cara kita beriman. Memahami proses ini tuh bukan sekedar nambah wawasan, tapi ini menumbuhkan apa yang disebut buah keimanan. Pertama,
muncul rasa takjub yang luar biasa atau takzim saat kita lihat detail ciptaan di sekitar kita. Kedua, tumbuh rasa cinta karena kita jadi sadar, hei, keberadaan kita ini adalah anugerah yang dirancang dengan begitu indah. Dan yang paling utama, ini mengokohkan tauhid kita, keyakinan kita pada satu-satunya pencipta. Ini yang akhirnya menuntun kita untuk percaya pada petunjuknya. Logis kan? Siapa lagi yang lebih tahu tentang sebuah mahakarya selain senimannya sendiri? Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Setelah tahu betapa rumit, betapa terencana, dan betapa artistiknya proses penciptaan diri kita masing-masing, gimana hal ini mengubah cara Anda melihat diri Anda sendiri? Dan cara Anda memandang keajaiban yang ada di setiap sudut dunia di sekitar kita? Coba deh direnungkan.